Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Laksana Gemilang, mahasiswa Teknik Mesin 2017. Di sini akan menjelaskan tentang proses perakitan armor ganjil atau AGS pada Komodo Intai 4x4 dan analisa kasus kegagalan yang terjadi pada AGS di PT Pindad Persero. Ya, berikut saya mulai. Yang pertama saya berikan daftar isi, ada pendahuluan, yang lanjutkan oleh profil perusahaan, 3 landasan teori, keempat hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, saya mulai pendahuluan. Pendahuluan dimulai dari latar belakang. Nah, latar belakang ini kerja praktek di perusahaan yang memiliki keterkaitan antara ilmu yang didapat di perkuliahan dengan dunia kerja. Mahasiswa yang telah melaksanakan kerja praktek diharapkan telah mahasiswa yang telah melaksanakan kerja praktek diharapkan memiliki pengetahuan teknis dasar tentang teknologi yang sedang berkembang dan digunakan oleh perusahaan Indonesia. Oleh karena itu dipilihlah PT Pindad Persero sebagai tempat kerja praktek ini dikarenakan PT Pindad merupakan industri manufaktur milik BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang produk militer dan alat berat lainnya. Produksi PT Pindad Persero melingkupi bagian desain dan pengembangan, perakitan, dan perawatan, di mana PT Pindad Persero merupakan tempat yang tepat untuk melaksanakan kerja praktek. Lanjut ke tujuan kerja praktek. Tujuan kerja praktek di sini ada 3. Yang pertama adalah pasti. Pasti tersebut adalah memastikan bahwa perakitan armor gun shield telah benar dan siap digunakan. Lalu ada minimalisir. Minimalisir untuk meminimalkan timbulnya suatu kerusakan pada produk. Yang ketiga adalah mencari tahu. Untuk mengetahui kerusakan apa yang dapat terjadi ketika produk dirakit. Selanjutnya itu adalah batasan masalah. Batasan masalah sini ada 4. Yang pertama adalah proses perakitan AGS. Yang kedua, mengatasi permasalahan yang timbul pada proses perakitan AGS. Yang ketiga, proses analisa permasalahan dilakukan pada bulan Februari sampai Maret. Lalu yang keempat adalah jenis kendaraan yang dianalisa adalah Komodo Intai 4x4. Selanjutnya, profil perusahaan. Nah, di sini profil perusahaan sendiri adalah Pindad adalah perusahaan yang di industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer dan komersial di Indonesia. Nah, Pindad mempekerjakan sekitar 3.000 karyawan. PT Pindad merupakan badan usaha milik negara atau BUMN sejak 29 April 1983 dan masuk klaster industri pertahanan. Selanjutnya, landasan teori. Nah, di sini adalah Komodo Recon atau Komodo Intai. Komodo sendiri merupakan kendaraan 4x4, kendaraan khusus yang bertipe tactical vehicle atau kendaraan taktis. Kendaraan ini walaupun tidak sebesar kendaraan lainnya seperti Anoa atau sekelasnya, namun kendaraan ini tetap tangguh menghadapi medan tempur. Kendaraan ini memiliki 3 keunggulan, yaitu mobility, survivability, dan firepower. Lanjut dengan mobility itu apa sih? Mobility merupakan suatu kemampuan menghindar dari serangan dikarenakan dimensinya tidak terlalu besar dibandingkan kendaraan tempur lainnya. Lalu ada survivability. Survivability ini adalah kemampuan dalam kendaraan untuk bertahan dalam segala medan dan serangan. Kendaraan ini dilengkapi dengan spesifikasi badan yang tahan peluru. Lalu ada firepower. Firepower merupakan kemampuan untuk menyerang lawan dengan cara menembak balik. Nah, di sini juga ada jenis-jenis Komodo 4x4. Komodo 4x4 ini menggunakan powertrain atau mesin penggerak jenis mesin diesel turbocharger intercooler bertenaga 215 horsepower yang memiliki daya jelajah hingga 450 km. Nah, yang pertama ada Komodo Recon. Nah, berikut adalah Komodo yang saya lakukan analisa. Komodo Recon sendiri merupakan kendaraan taktis. Komodo ini didesain untuk misi pengintaian. Nah, bisa juga disebut sebagai Komodo Intai. Komodo ini berkapasitas untuk 4 orang saja. Lalu ada Komodo Missile Launcher. Nah, Komodo ini memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal Mistral untuk menembak lawan atau menyerang lawan. Nah, yang terdapat pada bagian belakangnya. Sama seperti Komodo Intai, ini hanya mampu menampung sebanyak 4 orang. Lalu ada Komodo Battering Ram. Komodo Battering Ram ini didesain khusus untuk memiliki daya hantam atau ramming yang tinggi. Nah, kita lihat di bagian depannya ini, bumpernya ini terbuat dari baja yang kuat untuk menghantam. Nah, dan ini biasanya dipakai untuk pasukan khusus atau PRC, pasukan reaksi cepat. Nah, lalu ada Komodo Police. Nah, Komodo Police ini sama dengan ramming,
bentuknya juga sama. Nah, dia dapat menampung 12 orang dalam kendaraannya, namun bedanya dia tidak memiliki remming di depannya dan lebih digunakan untuk raimas atau pengurai massa. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian armor gun shield. Armor gun shield sendiri adalah sebuah pelindung berbentuk perisai datar atau melengkung diletakkan pada katap kendaraan, di mana perisai ini memiliki fungsi untuk melindungi kru atau penembak ketika sedang membidik target. Perisai ini memiliki banyak macam bentuk, diantaranya ada yang hanya melindungi bagian depan penembak, dan ada juga melindungi penembak secara 360 derajat. Lalu di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya selama melaksanakan KP. Nah, di sini saya menggunakan metode pengambilan data dengan memulainya menyiapkan segala sesuatu hal terkait dengan pengambilan data, itu di literatur, mengetahui objek yang akan dianalisa. Nah, terus 3, pengambilan data berdasarkan data studi literatur dan data perusahaan. Lalu keempat adalah analisa data, menganalisa data untuk mengetahui permasalahan selesai pengesahan laporan dengan perusahaan. Lalu di sini adalah diagram alir proses perakitannya, di mana proses AGS melalui tahapan-tahapan. Ada tahapan perakitan AGS. Yang pertama adalah mulai, lalu persiapan. Persiapan di sini adalah menyiapkan APD, lalu menyiapkan bahan, lalu ada preparasi. Preparasi di sini adalah pemotongan bahan atau pembendingan bahan, ada pengelasan untuk penyambungan komponen-komponen kecil. Setelah itu dilakukan cek mutu dimensi oleh tim QA, Quality Analyst. Jadi apabila disetujui maka langsung ke perakitan komponen. Nah, komponen-komponen kecil di sini menjadikan satu komponen ASI atau assembly. Lalu apabila telah disetujui oleh QA lagi, maka langsung dibawa ke finishing. Finishing di sini dapat berupa pengecetan atau penghalusan komponen-komponen yang masih tajam. Lalu setelah di finishing, dibawa ke departemen lainnya, yaitu departemen perakitan untuk memasangkan AGS set kepada body hull atau body komodo intai. Nah, setelah dipasang, dilakukan pengecekan lagi oleh QA. Apabila tidak disetujui, dikembalikan ke departemen fabrikasi untuk dilakukan perakitan ulang, atau kalau apabila disetujui dan setelah sesuai dengan spesifikasi keinginan konsumen, itu dapat langsung dijual. Nah, ini material yang digunakan adalah, pertama adalah baja Bisplat 500, karena merupakan jenis baja yang tahan peluru, karena paling keras dia dan baja karbon, kekuatannya tinggi, kerasnya tinggi dan tahan abrasi. Nah, lalu ada ST37, ST sendiri adalah steel, dan 37 adalah batik kekuatan tariknya 37 kg per milimeter persegi. Lalu ada ST42, steel 42, nah yang memiliki kekuatan tarik dari 41 hingga 49 kg per milimeter persegi. Nah, di sini ada tahapan proses dari pemasangan. Nah, di sini akan saya ringkas menjadi satu. Jadi saya ringkas jadi secara umumnya. Nah, ini proses perakitannya. Pertama adalah perakitan bores ASI dan dudukan bawah ASI dengan estimasi waktu 45 menit. Ini pemasangannya menghubungkan antara bores ASI yang ini di bawah sini dengan paling bawahnya dudukan ASI. Lalu ada kunci rotasi ada di sebelah sini, gunanya untuk dia kalau misalnya kita mau sliding atau roll itu untuk menguncinya agar tidak selalu bergerak menggunakan kunci rotasi. Ini dipasang kepada plat atas bores ASI itu dengan estimasi waktu 13 menit. Lalu ada lengan ASI di sini juga dipasang kepada bores ASI sini, gunanya untuk menopang senjata, nanti ada lagi untuk mendudukkan senjata dengan pemasangan waktu 15 menit. Lalu ada pelindung ASI ini adalah pelindung utamanya. Nah, ini dia pelindung-pelindung di sini nih, saat depan, kiri kanan, dan belakang. Ini dengan pemasangan waktu estimasinya 94 menit. Lalu ada tutup atas ASI. Nah, tutup atas ini merupakan tutup AGS ini untuk ke dalam body hull. Nah, ini dipasang pada bores ASI juga dengan estimasi waktu 13 menit. Lalu ada balancing ASI. Nah, balancing ASI ini sini merupakan penyeimbang berat depan. Karena depan bentuknya terlalu panjang, maka penyeimbang. Nah, ini balancing ASI ini ditempelkan kepada pelindung belakang dengan estimasi waktu 16 menit. Lalu ada damper tutup ASI dengan estimasi waktu pemasangan 16 menit. Ini gunanya untuk meredam ketika pintu atau tutup atas dibuka agar tidak langsung bertabrakan dengan pelindung belakang. Lalu ada dudukan senjata lengkap
dengan estimasi waktu 4 menit pemasangannya karena hanya tinggal masukkan dan mengunci. Ini dudukan senjata di depan ini dipasang ke lengan ASI. Lalu ada nomor plat. Nomor plat ini dipasangnya secara keling untuk menyatakan nomor seri pada AGS dengan estimasi waktu 15 menit. Lalu ada sandaran ASI. Nah, estimasi waktu pemasangannya 8 menit. Ini gunanya untuk sandaran ketika penembak menembak, jadi agar dapat tertahan. Lalu ada, nah setelah semuanya dirakit menjadi AGS set, AGS set sendiri dipasang kepada body hull Komodo Intai 4x4 dengan estimasi waktunya 55 menit. Lalu pemeriksaan, nah pemeriksaan di sini adalah estimasi waktunya tidak ditentukan karena pemeriksaan visual dan fungsi tahap terakhir. Nah, lalu pada perakitan AGS dari komponen hingga menjadi AGS ASI ini membutuhkan total waktu sebanyak 239 menit dengan asumsi dikerjakan satu orang pekerja. Pada kondisi lapangan, AGS ASI ini dapat dirakit lebih cepat. Dengan bekerja 2 orang dapat menyelesaikan 3-4 buah AGS ASI ini dengan waktu kerja 8 jam per hari. Sementara pemasangan AGS ini ke body hull hanya memerlukan waktu 20 menit saja. Lalu ada analisa kasus kegagalan. Yang pertama itu adalah kasusnya Bores mengalami kelonggaran. Bores mengalami kelonggaran diakibatkan permesinan CNC yang kurang presisi. Nah, ini karena dilakukannya PBP, permintaan bantuan proses. Jadi tim QA Departemen atau Divisi Kendaraan Khusus tidak memiliki wewenang untuk memeriksa pemesanan ini, karena ini dialihkan ke divisi lain, yaitu alat berat. Jadi QA-nya berbeda persepsi, akhirnya jadi miss dan menyebabkan Bores mengalami kelonggaran. Pemakanan Bores ini atau housing-nya itu menjadi lebih 1 mm. Solusinya adalah membuatkan stopper. Jadi ini adalah penguncinya agar tidak terlalu mengalami kelonggaran. Dipasang 4 buah dengan bahannya itu adalah teflon yang digunakan. Lalu tutup atas ASI yang sulit dibuka atau ditutup. Permasalahan ini dikarenakan torsion spring. Nah, ada yang angle bending-nya salah, sama karena bahannya itu terlalu fleksibel atau ketika melakukan heat treatment itu kurang tepat sehingga terjadinya salah sudut bending ataupun terjadi fleksibelnya terlalu berlebihan. Kesimpulan di sini yang pertama adalah perakitan armor gun shield dilakukan sesuai dengan tahapan proses yang diterbitkan oleh Departemen Engineering dengan estimasi waktu total pengerjaan sebanyak 239 menit yang diasumsikan untuk mempercepat produksi AGS. Perusahaan mempekerjakan 2 orang kerja yang merakit AGS sebanyak 3-4 buah dalam 1 hari dengan jam kerja selama 8 jam. Untuk meminimalkan timbulnya kerusakan pada produk, yaitu dengan cara melakukan revisi pada desain spesifikasi gambar. Revisi ini didapat dari lapangan ketika ada permasalahan dalam proses perakitan. Permasalahan ini diteruskan kepada Departemen Engineering untuk dilakukan perbaikan rancangan, sehingga produksi ke depannya dapat dilakukan tanpa ada kerusakan dan meningkatkan kualitas. 3. Kerusakan atau kasus kegagalan yang terjadi pada AGS ASI, yaitu pada komponen Bores ASI dan tutup ASI, di mana Bores ASI mengalami kelonggaran diakibatkan permesinan yang kurang presisi, sehingga Bores luar dan dalam mengalami kelonggaran. Pada tutup atas ASI, permasalahan ada pada torsion spring, yang sulit dibuka atau tutup. Nah, ini disebabkan oleh sudut bending yang salah dan perlakuan panas yang kurang tepat. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang penelitian saya, tentang kerja praktik saya terhadap proses perakitan armor gun shield dan analisa kasus kegagalannya pada Komodo Intai 4x4 di PT Pindad Persero. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.